Selamat pagi Pak Wahyu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Yumi Sida, jurusan Magister Komunikasi Korporat Paramadina. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi permasalahan komunikasi yang sering terjadi di perusahaan retail, termasuk company tempat saya bekerja sebelumnya, yang disebabkan oleh fenomena groupthink. Groupthink adalah kecenderungan suatu kelompok untuk menekan perbedaan pendapat demi mencapai konsensus yang dapat membatasi kemampuan organisasi untuk berinovasi dan beradaptasi. Saya akan berbagi analisis mengenai akar permasalahan dan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah ini. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, perlu saya sampaikan terlebih dahulu mengenai pentingnya komunikasi efektif di perusahaan retail. Komunikasi yang baik antara manajemen, karyawan, dan pelanggan merupakan faktor kunci untuk mencapai kinerja optimal dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun, ada sebuah fenomena yang seringkali menghambat komunikasi dalam organisasi, yaitu groupthink. Groupthink adalah kecenderungan suatu kelompok untuk menekan perbedaan pendapat demi mencapai konsensus yang cepat, tanpa menggali alternatif solusi secara memadai. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang inovatif dan kurang responsif terhadap perubahan pasar. Pada slide ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai permasalahan komunikasi yang sering terjadi di perusahaan retail akibat groupthink. Pertama, kita sering menjumpai kurangnya diskusi kritis dan keterbukaan terhadap ide-ide baru di dalam organisasi. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan kelompok untuk menyeragamkan pemikiran, serta homogenitas tim manajemen yang cenderung memiliki latar belakang dan perspektif yang serupa. Selain itu, gaya kepemimpinan yang otoriter juga dapat menghambat komunikasi yang terbuka. Dampaknya, keputusan-keputusan organisasi menjadi kurang inovatif dan kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Hal ini tentu dapat merugikan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Untuk case di company saya sebelumnya, jika menggunakan teori groupthink, salah satu permasalahan komunikasinya adalah kurangnya diskusi kritis dan keterbukaan terhadap ide-ide baru dari karyawan. Seringkali tim manajemen retail terjebak dalam groupthink, di mana mereka terlalu fokus pada konsensus dan menghindari konfrontasi atau perdebatan yang konstruktif. Akibatnya, keputusan-keputusan penting seperti strategi pemasaran, desain toko, atau kebijakan layanan pelanggan cenderung diambil tanpa mengeksplorasi semua alternatif yang tersedia. Karyawan yang memiliki perspektif berbeda merasa enggan untuk menyuarakan pendapat mereka demi menjaga harmoni kelompok. Melalui lensa teori groupthink, saya melihat bahwa permasalahan ini terjadi karena adanya tekanan kelompok yang kuat untuk mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh tim manajemen. Anggota kelompok cenderung sangat kohesif dan percaya bahwa ide-ide mereka adalah yang terbaik. Mereka juga cenderung melihat orang di luar kelompok sebagai musuh yang harus dihindari. Selain itu, kepemimpinan yang otoriter dan kurangnya keragaman dalam tim manajemen juga dapat memperburuk situasi ini. Anggota kelompok merasa takut untuk mengkritik atau mengajukan ide yang berbeda dengan pemimpin. Setelah memahami permasalahan komunikasi akibat groupthink, saatnya kita membahas solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Yang pertama, kita perlu mendorong adanya perspektif yang berbeda dan diskusi kritis di dalam organisasi. Tim manajemen harus terbuka menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk karyawan di level operasional. Kedua, komposisi tim manajemen haruslah beragam, tidak hanya dari latar belakang yang sama. Keragaman ini akan memperkaya sudut pandang dan mendorong pemikiran yang lebih inovatif. Ketiga, gaya kepemimpinan yang partisipatif, di mana pemimpin melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan, juga merupakan solusi yang efektif. Selain itu, struktur organisasi yang lebih datar, serta pelatihan komunikasi
dan pengambilan keputusan yang efektif juga dapat membantu mengatasi permasalahan groupthink. Pada slide ini, kita akan melihat manfaat-manfaat konkret yang dapat diperoleh perusahaan jika berhasil mengatasi permasalahan groupthink. Yang pertama, dengan mendorong perspektif yang lebih beragam dan diskusi kritis. Perusahaan akan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan pasar. Hal ini akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang kedua, keterlibatan dan motivasi karyawan juga akan meningkat. Karyawan akan merasa bahwa suaranya didengar dan dihargai, sehingga mereka akan lebih antusias dan berkomitmen pada kemajuan perusahaan. Dan yang terakhir, dengan komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan yang lebih baik, perusahaan akan mampu memperkuat daya saingnya dalam jangka panjang. Hal ini tentunya akan membawa keuntungan finansial yang solid bagi perusahaan. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa mengatasi permasalahan groupthink merupakan investasi yang sangat berharga bagi masa depan perusahaan kita. Mari kita berkomitmen bersama-sama untuk mewujudkannya. Pada slide terakhir ini, mari kita ringkas kembali poin-poin utama yang telah kita bahas. Pertama, kita telah memahami bahwa groupthink atau kecenderungan suatu kelompok untuk menekan perbedaan pendapat demi mencapai konsensus dapat menghambat komunikasi yang efektif di perusahaan retail. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Untuk mengatasi permasalahan ini, perusahaan perlu mendorong diskusi kritis, memastikan keragaman dalam tim manajemen, menerapkan gaya kepemimpinan yang partisipatif, serta melakukan pelatihan komunikasi yang efektif. Saya berharap dengan menerapkan solusi-solusi yang telah kita bahas, perusahaan dapat meningkatkan komunikasi yang sehat dan mencapai kinerja yang optimal dalam jangka panjang. Perusahaan kami berkomitmen untuk segera mengimplementasikan langkah-langkah tersebut. Terima kasih atas perhatian Bapak Wahyu dan teman-teman semua. Saya akan menjelaskan menggunakan analisis semiotik. Poster film How to Make Millions Before Grandma Dies memiliki beberapa makna simbolik yang dapat diinterpretasikan. Yang pertama yaitu judul filmnya, How to Make Millions Before Grandma Dies. Judul ini menyiratkan adanya urgensitas atau rasa terburu-buru untuk mengumpulkan kekayaan sebelum seseorang yang dalam hal ini adalah neneknya itu meninggal dunia. Hal ini mengindikasikan tema film yang berfokus pada motivasi finansial dan materialisme menjadi prioritas utama bagi karakter utama. Hal ini dikontraskan dengan sosok nenek yang tampak lebih tenang dan pasrah, menggambarkan perbedaan perspektif antar generasi. Yang kedua, komposisi visual. Poster menampilkan dua generasi yang berbeda, antara seorang pemuda dan seorang nenek tua. Ini mungkin melambangkan kontras antara muda dan tua, serta perbedaan nilai-nilai dan prioritas di antara kedua generasi tersebut. Yang ketiga, urgensitas waktu. Komposisi poster yang menempatkan pemuda dan nenek berdampingan, serta judul yang menekankan sebelum nenek meninggal, menciptakan rasa urgensi dan tekanan waktu. Ini mengindikasikan bahwa film akan mengeksplorasi bagaimana faktor waktu yang terbatas dapat mendorong tindakan dan keputusan karakter. Yang keempat, ekspresi wajah dan konflik generasional. Ekspresi wajah pemuda yang terlihat intens dan fokus mengindikasikan determinasi atau ambisi untuk mencapai tujuan finansialnya. Di sisi lain, ekspresi wajah nenek yang terlihat lebih tenang dan pasrah mungkin menyiratkan perbedaan perspektif antara kedua karakter atau perbedaan nilai-nilai antara dua generasi yang berbeda. Film ini mungkin akan menjelajahi dinamika dan ketegangan dalam hubungan antar generasi. Yang kelima, penggunaan warna. Dominasi warna coklat dan kekuningan memberikan kesan kuno, vintage atau lawas, yang dapat menggambarkan latar belakang atau konteks temporal film secara keseluruhan. Poster ini menggunakan elemen-elemen semiotik untuk menyampaikan tema film
yang berfokus pada motivasi finansial, kontras antara generasi, dan peran kematian dalam mendorong aksi. Terima kasih.